Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wardah Naziha, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan yang diampu oleh dosen saya tercinta, yaitu Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Apa itu psikologi perkembangan? Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan apa itu psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang. Jadi kita tuh mendalami jiwa seseorang, dari jiwanya yang misalnya kita mempelajari jiwa dia itu nangisnya seperti apa. Soalnya karena orang nangis itu ada bermacam-macam. Ada yang nangisnya secara diam-diam, ada juga yang nangisnya secara terang-terangan. Adapun orang yang bahagia, ada yang bahagianya excited banget, sama ada yang bahagianya sekedar bahagia saja. Terus itu kalau perkembangan psikologi itu adalah perkembangan yang mempelajari kita dari kita remaja, dari kita bayi menuju remaja, menuju dewasa sampai lansia. Nah, adapun terbagi menjadi umur-umurnya. Kalau dari bayi itu umur kita pregnated disebutnya. Dari kita umur 0 sampai 3 tahun. Habis dari bayi kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yaitu tahap batita. Batita itu dari umur 4 tahun sampai 5 tahun. Habis dari batita kita lanjut ke TK besar atau balita. Umur balita itu dari 5 sampai 7 tahun. 7 tahun itu kita sudah memasuki umur SD. Itu artinya kita menuju remaja, tapi masih belum, karena itu tahap umur 7 sama 8 tahun itu tahap kita menuju remaja. Nah, remaja itu di umur kita berapa sih, Kak? Nah, jadi di remaja itu di umur kita 10 sampai 17 tahun. Nah, terus itu tanda-tanda kita remaja itu apa? Tanda-tanda kita remaja adalah terjadinya pubertas. Pubertas adalah dimana kalau bagi perempuan itu sama laki-laki terdapat hormon. Yang pertama itu pasti hormon sih. Jadi kalau yang laki-laki suaranya yang dulunya kayak biasa-biasa saja, kalau sudah menuju dewasa suaranya menggelegar kayak gitu. Terus yang kedua, kalau perempuan terdapat menstruasi atau haid. Biasanya haid itu paling normal itu di umur 10 tahun, yaitu kelas 5 SD. Tapi ada pun yang biasanya telat itu karena dia kurang sehat. Lalu yang ketiga itu kalau bagi laki-laki juga ada mimpi basah. Kalau dia lagi tidur terus dia mimpi buruk, dia mimpi basah, itu berarti dia juga sudah dewasa. Terus habis dari bayi, batita, balita, remaja, lanjut ke dewasa awal. Sebenarnya kita belum ke dewasa akhir ya, karena dewasa itu terbagi lagi jadi awal, tengah, dan akhir. Dewasa awal itu dari umur kita 20 sampai 25 tahun, yang dimana pikiran kita itu bawaannya pengen nikah terus, padahal seharusnya kita harus masih fokus kuliah. Lalu di umur dewasa tengah dari kita 25 sampai 30 tahun. Nah, di situ kita sudah terjadi sifat-sifat egois kita ini. Karena kita sudah merasa dewasa, jadi sifat egois kita ini lebih tinggi daripada mendengarkan orang lain, sehingga di umur segitu banyak orang yang tersesat. Contohnya dari yang dulu dianya alim, dia yang nggak pernah ngerokok, terus selalu rajin sholat, dia yang jadi bebas gitu, keluar setiap malam trek-trekan sama teman-temannya. Di situ terdapat yang namanya penyimpangan yang tidak sempurna. Penyimpangan yang tidak sempurna itu contohnya yang pertama yang tadi, trek-trekan sama teman-temannya di malam hari. Yang kedua, karena ditinggal orang tuanya. Dan yang ketiga, karena kurangnya perhatian dari orang sekitar. Lalu menuju menuju dewasa akhir. Dewasa akhir itu dari umur 40 sampai 60 tahun. Nah, habis dewasa akhir lanjut ke lansia. Lansia itu lanjut usia atau sudah tutup usia. Sudah tutup usia itu dari kita umur 40 sampai 60 tahun. Nah, tapi kembali lagi kepada takdir Allah.
karena semua yang ada di dunia ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, adapun manfaat psikologi perkembangan. Yang pertama, kita jadi tahu karakteristik seseorang, jadi tahu bagaimana cara dia menangis, bagaimana cara dia sedih, dan tahu bagaimana cara menenangkan hati dia. Biasanya kan orang tuh ada yang tiba-tiba dari mood, tiba-tiba nak mood, dan kebalikannya. Yang kedua, kita jadi tahu kemampuan prestasi atau kemampuan anak. Ya, contohnya ada yang anak itu dia harus dibimbing dulu pelan-pelan baru bisa, dan ada juga yang dia tidak bisa dibimbing, dia harus belajar sendiri atau otodidak, yaitu belajar sendiri. Kalau dia diajarin orang, dia nggak bakal ngerti, tapi kalau dia diajarin sendiri, dia bakal ngerti. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan itu dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.